Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngebahas tentang bagaimana sih cara menjadi pendengar yang baik. Karena beberapa kayak kita jadi teman curhat nih, untuk teman kita ngedengerin curhatan mereka, tapi terkadang kita ngebocorin ke orang lain. Atau kita menjudge apa yang dia ceritakan. Atau misalnya dia menceritakan tentang masalahnya, tentang si A, kemudian kita ikutan benci sama si A, itu kayaknya, aduh, nggak banget deh ya. Apalagi sekarang udah tahun yang 2022, masa iya sih masih kayak gitu? Nanti kita bahas ya, simak video ini. Yes, kali ini kita ngebahas tentang menjadi pendengar yang baik. Tuh, semua orang pasti sudah bisa menjadi pendengar, tapi gimana sih cara menjadi pendengar yang baik itu yang perlu kita kaji lagi. Kita bahas ya. Pertama, kalau misalnya ada orang yang curhat sama kita, berarti kita pertama itu harus mendengarkan. Karena kan Allah memberikan kita dua telinga, tapi satu mulut. Tapi kebanyakan kita tuh banyak berbicara ketimbang mendengar. Nah, ini kebalik ya. Berarti kita pertama harus menjadi pendengar yang baik, artinya kita mendengarkan cerita teman kita atau orang yang menjadikan kita tempat curhatnya. Kita harus mendengar dengan baik. Kemudian kita harus dengar dengan seksama. Misalnya dia lagi cerita, kemudian kita sambilan main handphone, itu nggak baik. Kita harus put your attention to them. Kita harus mendengarkan dengan baik, kita harus memperhatikan dengan baik, kita harus menyimak dengan baik. Artinya kita mencurahkan semua kayak perhatian kita, semua kayak interestnya kita sama orang yang lagi curhat di depan kita. Atau ya teleponan gitu, berarti kita harus fokus sama apa yang diceritakan oleh orang tersebut. Kemudian biarkan apa nih? Biarkan dia melepas emosinya. Kadang orang butuh curhat karena dia tuh ada beban tersendiri di dalam hatinya. Kemudian dia butuh untuk mencurahkannya, yaitu dengan orang yang dia percayai. Nah, ini yang paling penting banget. Percaya itu susah didapatkan. Kepercayaan itu susah banget didapatkan. Maka kita harus berusaha untuk menjaga kepercayaan tersebut. Kalau misalnya orang sudah percaya sama kita, maka apapun akan diceritakan. Nah, kita nggak boleh ember mulutnya. Jadi biarkan dia melepaskan emosi, kita nggak boleh nyela. Kenapa nyela? Bisa dia lagi cerita sambil nangis-nangis, dia belum selesai, tapi kita udah ikutan ngomong. Itu nggak bagus. Biarkan dia mencurahkan semuanya. Dia mau nangis, dia teriak-teriak, nggak apa-apa, kita dengerin aja. Karena terkadang perempuan itu butuh hanya didengarkan, bukan untuk dikomentari. Ya. Kemudian, kalau misalnya dia sudah selesai cerita, barulah kita boleh memberikan pendapat. Atau kita hanya, yaudah sabar aja gitu, menasehati. Tapi kita tidak boleh menjas, jangan menjas atau menghakimi. Soalnya cerita, iya kemarin saya berantem sama si A. Oh, jadi si A kayak gitu ya? Itu nggak boleh ya. Kita nggak boleh menjas. Karena kita tidak berada di posisi ketika kejadian itu terjadi. Atau kita tidak berada di posisi yang mengalami. Jadi kita cuma mendengarkan dari satu versinya aja. Jadi nggak boleh menghakimi, cukup mendengarkan. Setelah itu, boleh kita berkomentar, hanya komentarnya itu ya udah sabar aja, ya udah di realize aja, dilupain aja gitu. Jadi kita harus memberikan komentar yang baik, bukan komentar untuk mengkompori ya. Oh jadi dia gitu, ya udah balas aja kayak gini-gini, itu enggak. Itu nggak baik ya, berarti kamu belum menjadi pendengar yang baik. Kita cukup hanya mendengarkan, kemudian memberikan komentar. Komentarnya itu apa? Yaitu berupa gimana sih cara dia biar itu move on. Atau misalnya kadang dia tuh nggak terima dengan saran, ya udah berarti kita tinggal bilang ya udah sabar aja, lupain, nggak ada gunanya. Tok. Cukup gitu aja, nggak usah panjang kali lebar. Kalau kamu berkomentar panjang kali lebar, itu bakalan terus lagi ceritanya. Bakalan ada argumen-argumen lagi. Kebanyakan orang menceritakan masalahnya dia, sama orang lain, sama kita, berarti dia akan mencari dukungan kalau dia itu benar. Itu yang aku pelajari kayak gitu. Jadi kita nggak perlu berkomentar panjang kali lebar, cukup menenangkan aja. Kemudian lupakan apa yang udah diceritain sama kita, kita lupain. Jangan sampai kita ceritain lagi ke orang lain, kita cukup keep untuk diri kita sendiri. Atau ketika kamu khawatir, kamu misalnya bakalan membocorkan ke orang lain, lupakan. Ya udah, nggak usah diingat-ingat lagi. Anggaplah itu udah angin lalu. Anggaplah dia tuh nggak pernah cerita. Ingat, jangan pernah ikut-ikutan membenci orang lain. Misalnya dia cerita sama kita tentang dia kemarin habis berantem sama si A, atau dia punya masalah gara-gara ini, dia menceritakan gosip lah ya ke orang lain. Nah, kita nggak boleh
mulutnya tuh ember, ngomong ke orang lain. Kita lupain, baiknya memang dilupain aja. Kadang memang ada orang yang cepat lupa, ada orang yang masih ingat aja gitu. Nah, lebih baik kita lupakan. Atau kita nggak usah deh ngomong apa-apa, kita nggak usah deh berkomentar apa-apa. Itu ya cara terbaik. Jangan sampai kita ikut-ikutan, misalnya temannya kita itu benci sama si A, kemudian kita ikutan benci sama si A. I think it's useless. Nggak guna, apa untungnya? Dan kemudian jangan sampai kayak misalnya kamu ngomong ke orang lain, oh saya tuh yang paling tahu masalahnya. Itu nggak boleh. Itu berarti tidak menjadi pendengar yang baik. Kalau misalnya kita ingin mendamaikan keduanya, kita jangan hanya mendengar dari satu sisi aja, tapi kita juga harus mendengar dari sisi yang lain. Misalnya, A sama B ini bertengkar. A ini curhat sama kita. Kita baru tahu dari versi A kan. Kemudian kita harus dengar juga versi yang dari B. Kalau memang kita menjadi pendengar yang baik dan kita mau mendamaikan keduanya. Bukan kita hanya mendengar dari versi A aja, kemudian kita ikut-ikutan benci si B. Itu mau ngapain? Kayaknya nggak guna banget. Itu sih yang perlu dididik dari masyarakat kita ya, terutama anak-anak yang sekarang, anak-anak sekolah lah gitu ya, anak-anak generasi sekarang itu kita harus mendidik mereka dengan cara yang terbaik. Boleh kamu mendengarkan cerita orang, tapi kamu juga harus memilih mana sih yang baik. Jangan sampai kita ikut-ikutan membenci orang lain yang kita tuh nggak ada urusannya. Nggak guna aja. Kayaknya, aduh, apa sih gitu. Kayaknya nggak penting banget. Nah, itulah tips dan juga saran. Ini sebenarnya curhat juga ya. Gimana cara menjadi pendengar yang baik. Semoga video kali ini bermanfaat. Have a good day. See you. Bye-bye.